Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali berada di peringkat atas survei sebagai bakal calon presiden. Di dalam survei yang dilakukan Political Communication Institute, Jokowi memiliki elektabilitas tertinggi sebagai bakal calon presiden dari kalangan tokoh muda. DKI Jakarta Joko Widodo kembali duduk di peringkat atas survei sebagai bakal calon presiden. Dalam survei yang dilakukan Political Communication Institute, Jokowi memiliki elektabilitas tertinggi sebagai bakal calon presiden dari kalangan tokoh muda. Dari hasil survei, Jokowi mendapatkan tingkat dukungan tertinggi sebanyak 22,9% menjadi capres. Setelah itu disusul Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sebesar 16,3%, Ali Mazkur Musa 10,3%, Gita Wirjawan 10,1%, Anies Baswedan 8,3%, Anies Mata 3,2%, Ahmad Heriawan 3,1%, Puan Maharani 2,3%, dan Dino Patijalal 2,2%. Sementara yang tidak menjawab sebanyak 21,3%. Sementara hasil survei untuk calon wakil presiden, posisi tertinggi diduduki oleh Priyo Budi Santoso sebanyak 18,9%. Berikutnya Ali Mazkur 12,1%, Haritanu Sudibyo 11,6%, Gita Wirjawan 9,3%, dan Anies Baswedan 9,1%. Dengan kondisi itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dinilai mampu melengkapi kekurangan Jokowi. Menurut pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, Priyo dianggap mampu mengimbangi Jokowi dalam urusan keamanan, teritorial, serta diplomasi luar negeri. Kenapa tidak dia digandeng? Yang arti wakil presiden yang punya kemampuan menutupi kelemahannya ini, ya mereka punya kemampuan ini. Ya, kalau boleh saya sarankan adalah tokoh-tokoh muda juga. Seperti yang saya sebut tadi, elektabilitas yang berada pada urutan kedua, yaitu Priyo ya. Priyo dia adalah wakil ketua DPR, Komisi 1, 2, dan 3 yang membidangi soal keamanan, militer, dan juga komunikasi. Jadi saya pikir sangat sempurna, oleh karena itu digandengkan saja. Selain itu, sikap PDIP yang mengulur penunjukan capres dinilai tidak bijaksana. Padahal Jokowi bisa jadi tiket emas PDIP di pemilu nanti. Emrus menambahkan kehadiran Jokowi di laga capres bisa mendulang suara hingga 20%. Kenapa PDI Perjuangan belum mencalonkan sekarang? Jangan-jangan meragukan Jokowi sebagai anak ideologis, kan gitu. Bisa saja ketika Jokowi nanti naik ke permukaan jadi presiden, pengaruhnya nanti di PDI Perjuangan bisa menjadi fiksi baru, sehingga ideologis yang ditanamkan Soekarno bisa terkikis lama-kelamaan. Karena memang realitas politik, ideologi itu tidak pernah, katakanlah dia selalu cair, dia akan berubah. Para responden memilih Jokowi karena melihat ia dekat dengan rakyat, tampil sederhana dan suka belusukan. Sementara itu, Priyo mendapatkan dukungan lantaran responden menilai politisi Partai Golkar itu dekat dengan komunitas muda, berpengalaman di organisasi dan bidang politik. Keko Ranti, Krisdianto, Berita 1, Jakarta.